Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah sudah lumayan agak lama kita nggak ngerakit sebuah PC gaming, kali ini kita berkesempatan ngerakit PC gaming dengan spesifikasi yang termasuk paling banyak di request, utamanya VGA dan prosesornya. Untuk budget yang dihabisin dalam rakitan kali ini, estimasinya adalah 15 jutaan. Beberapa komponen yang kita pakai kali ini kita dapat support dari beberapa brand, dan nanti seperti biasa kita akan ulas berapakah harga masing-masingnya, beserta dengan ulasan performanya. Dalam tesnya nanti kita akan tes untuk penggunaan gaming serta pengujian dengan benchmark sintetisnya pula. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita gaskan spill spesifikasi lengkapnya. VGA-nya di sini kita pakai dari Zotac RTX 3060 Ti. Ini adalah salah satu VGA favorit user mid-end dari Nvidia yang menawarkan performa grafis yang luar biasa dengan fitur-fitur yang canggih. VGA ini dilengkapi dengan 8GB GDDR6 VRAM yang memungkinkan kita untuk menikmati gaming dengan resolusi tinggi dan detail tinggi tanpa masalah apapun. Ini juga dilengkapi dengan teknologi Ray Tracing yang memungkinkan kita untuk menikmati efek visual yang realistis dalam game. Selain itu, ada pula fitur CUDA Core yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas rendering video dengan cepat dan efisien. Harganya sendiri sekarang udah sangat terjangkau banget daripada setahun yang lalu, yakni di kisaran 6,7 hingga 6,9 jutaan. Setahun yang lalu itu harganya masih ada di kisaran 13 sampai 15, bahkan ada yang jual 18 jutaan waktu itu. Buat kalian yang mungkin berani ambil bekasnya yang rata-rata itu adalah bekas mining, sekarang harganya di online shop itu ada di kisaran 4 jutaan aja. Selanjutnya untuk prosesornya, di sini kita pakai prosesor AMD terlaris beberapa tahun belakangan ini. Ya, Ryzen 5 5600, dan si kakak yaitu Ryzen 5 5600X adalah prosesor terlaris di kurun waktu 2021 hingga tahun 2022. Karena memang dia punya harga cukup terjangkau dengan performa yang sangat memuaskan. Dengan 6 core dan 12 thread, Ryzen 5 5600 dapat menangani berbagai aktivitas yang berat dengan lancar, termasuk juga gaming dan rendering video. Prosesor ini juga dilengkapi dengan teknologi AMD Precision Boost 2 yang memungkinkan prosesor untuk bisa menyesuaikan frekuensi dan daya sesuai dengan kebutuhan yang diaplikasikan waktu itu. Jadi, dia termasuk salah satu prosesor yang cukup irit daya di kelasnya dengan fleksibilitas dalam penggunaan standar maupun penggunaan yang berat seperti gaming, editing, dan rendering. Harganya sendiri dia sekarang ada di kisaran 2 jutaan aja kok. Murah bukan? Hehe. Sedangkan untuk motherboardnya sendiri kita pakai Asus TUF B550. Motherboard ini juga dilengkapi dengan teknologi TUF yang menawarkan komponen yang lebih tahan lama dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan motherboard biasa. Selain itu, motherboard ini juga dilengkapi dengan 4 slot RAM DDR4 yang dapat menampung hingga 128GB RAM. Serta dia juga punya 2 slot M.2 untuk storage SSD NVMe yang cepat dan efisien. Lantas untuk RAM-nya di sini sebenarnya kita udah pesen RAM T-Force ya. Hanya saja hingga video ini dibuat itu RAM yang kita pesen belum datang. Jadinya kita pakai RAM yang tersedia di studio, yakni satu keping RAM 16GB standar dari Kingston dengan speed yang cuma ya 2666 MHz. Jadi untuk sementara kita pakai ini aja karena beberapa komponen yang kita dapat ini udah mendekati deadline harus tayang review videonya. Hehe. Untuk storage-nya kita pakai satu buah SSD 1TB dari Phenom RX untuk data-datanya, sedangkan untuk sistem dan aplikasinya di sini kita pakai SSD M.2 NVMe XPG Adata sebesar 512GB. Lantas untuk PSU-nya kita pakai PSU NZXT C550 Bronze yang udah semi modular. Kemudian casingnya kita pakai casing dari Tecware, yakni Tecware Flatline. Casing ini terlihat sangat stylish dengan desain yang minimalis dan modern. Tecware Flatline sendiri memiliki jendela samping yang besar yang memungkinkan kita untuk mengekspos komponen dalam dengan maksimal. Casing ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang efisien yang akan memastikan komponen tetap dingin selama sesi gaming yang panjang, walaupun kita mainnya itu seharian. Baiklah, jadi seperti inilah hasil ketika keseluruhan komponen yang saya sebutin tadi terakit dengan sempurna. Oh iya, di sini kita nambahin sebuah liquid cooler ya, yakni Master Liquid 240 dari Cooler Master. Liquid coolernya ini kita dapat dengan kondisi second dengan harga cuma Rp750.000 aja. Baiklah, sekarang kita spill estimasi total dari rakitan PC kita kali ini. Jadi total untuk rakitan kali ini itu dengan estimasi harga yang ada di marketplace sekarang itu adalah Rp15.449.000.
Sekarang kita akan langsung masuk ke pengujian dari rakitan PC kita kali ini yang punya budget 15 jutaan. Untuk benchmark sintetisnya, pertama itu kita tes dengan 3D Mark Time Spy Extreme, didapatkan overall skor sebesar 5313. Lantas dengan Fire Strike Ultra didapatkan skor sebesar 7352. Dan pengujian dengan Port Royal didapatkan skor sebesar 6935. Kemudian kita lanjut pengujian dengan Blender benchmark. Di sini untuk benchmark prosesornya sendiri kita dapetin skor sebesar 159,31. Sedangkan untuk benchmark VGA-nya sendiri didapatkan skor sebesar 2404,30. Kemudian untuk pengujian dengan Cinebench R23 dari 4 kali loop didapatkan skor tertinggi sebesar 10384 PTS untuk multicore-nya dan 1461 PTS untuk single core-nya. Untuk gamingnya sendiri, di sini kita uji dengan beberapa game populer serta game-game AAA kekinian. Untuk settingannya, kita set itu rata-rata rata kanan di resolusi 2560 x 1440. Karena memang dengan VGA RTX 3060 Ti, idealnya itu kita mainin game di resolusi segituan. Karena experience-nya bakalan lebih mantap dan maksimal. Kira-kira seperti apakah performanya? Yuk kita lihat bersama hasilnya. Yang pertama tentu aja kita uji dengan game sejuta umat, yakni Minecraft. Game kotak-kotak terbaik sepanjang masa ini kita uji dengan menggunakan shader Zeus PTGI. Hasilnya, game berjalan cukup smooth dan indah banget dengan average FPS sebesar 49 FPS. Ini kalau game Minecraft dengan grafik kayak gini, kita bakalan bener-bener betah berlama-lama untuk mainin gamenya. Hehe. Lantas selanjutnya kita coba mainin game baru sekelas Uncharted Legacy of Thieves. Di sini dengan settingan rata kanan didapatkan FPS sebesar 68 average FPS. Nggak lupa juga kita tes dengan game wajib yakni GTA 5, juga dengan setting paling maksimal. Di sini game berjalan sangat lancar dengan mendapatkan FPS sebesar 68 average FPS. Lantas game yang udah mengaplikasikan teknologi ray tracing seperti Cyberpunk 2077, di sini gamenya kita setting high dengan RTX on dan DLSS off agar maksimal performa ray tracingnya. Game terlihat berjalan dengan sangat baik dan lancar dan FPS yang didapat adalah 59 average FPS. Mantap. Kemudian ada game baru yakni Marvel Spider-Man Miles Morales. Kita set di very high. Hasilnya FPS yang didapat masih sangat lancar dengan mendapatkan average FPS di 52 FPS. Lanjut pada game Far Cry 6, di sini didapatkan average FPS sebesar 56 average FPS, sedangkan pada game God of War dengan setting ultra didapatkan FPS sebesar 84 average FPS. Dari sini kita lihat bahwa rakitan ini saat ini masih tergolong salah satu rakitan PC terbaik di kelas budget di atas 10 jutaan atau mungkin 15 jutaan. Apalagi untuk kebutuhan gaming serta live streaming dan juga editing. Di sisi lain kita memang cuma menggunakan prosesor sekelas Ryzen 5 5600, tapi prosesor ini benar-benar membuat kita punya alokasi budget yang cukup gede hingga bisa memilih VGA sekelas RTX 3060 Ti yang tentu aja masih sangat relevan untuk kebutuhan gaming utamanya saat kita main di resolusi 2K. Dengan hasil yang kita lihat tadi, tentu saja PC gaming ini masih sangat relevan untuk kita pakai bermain game selama beberapa tahun ke depan. 5, 6, mungkin 7 tahun ke depan masih cukup relevan. Tapi sekali lagi itu menurut kita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan semua di kolom komentar. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.